Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kita akan belajar static routing. Halo guys, pada video kali ini kita akan belajar tentang static routing. Oke, langsung saja kita bikin topologinya, kita tambahkan router. Terus kita masukkan dua VC. Terus kita hubungkan. Nah, teman-teman tahu bahwa routing ini adalah menghubungkan network yang berbeda. Untuk menghubungkan network yang berbeda itu membutuhkan router ya teman-teman. Jadi fungsi router adalah untuk menghubungkan network yang berbeda. Misalkan untuk PC1 yaitu 10.10.10.10/24 dan PC2 20.20.20.20/24. Untuk FA 01-nya yaitu 10.10.10.1 dan FA1 yaitu 20.20.20.1. Sekarang kita masukkan ke switch-nya. Kita masuk ke interface FA00, lalu kita no shutdown. Kita cek. Sekarang kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1 dan masukkan subnet mask-nya. Terus kita exit. Setelah itu kita masuk ke interface FA1, terus kita no shutdown. Dan kita masukkan IP-nya 20.20.20.1 dan subnet mask-nya. Oke, ini untuk di router ya teman-teman. Sekarang kita masukkan IP-nya di PC. Kita masuk ke PC1 desktop IP configuration. Kita masukkan IP-nya 10.10.10. Masukkan subnet mask-nya. Terus untuk gateway-nya yang tadi kita setting di router. Untuk PC1 yaitu 10.10.1 seperti ini. Terus kita ke PC2. IP-nya adalah 20.20.20. Kita masukkan subnet mask-nya. Terus kita masukkan gateway-nya adalah 20.20.20.1. Nah, tadi routing itu untuk menghubungkan yang berbeda ya teman-teman. Sekarang kita coba testing apakah ini bisa saling berkomunikasi atau tidak. Kita ke PC1 command prompt, kita akan mencoba ping PC2 yaitu 20.20.20.20. Dan ini sukses ya teman-teman, bisa saling berkomunikasi. Untuk awal-awal memang timeout ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah routing. Kali ini saya akan menjelaskan konsep routing. Jadi untuk konsep routing misalkan PC1 dan PC2, kemudian PC1 ingin mengirimkan paket ke PC2. Lalu PC1 akan bertanya pada router, "Halo router, saya ingin mengirimkan paket ke IP 20.20.20.20. Apakah router tahu?" Nah, router akan menjawab bahwa di sini ada yang namanya tabel routing. Untuk melihatnya kita cek to show IP route. Bisa dilihat bahwa di sini ada yang namanya tabel routing. Nah, sebelumnya kita kan sudah masukkan konfigurasi IP 10.10.10.1 dan subnet mask-nya. Lalu di sini kita tabel routingnya ada 10.0/24. Itu masuk pada fast Ethernet 00. Kita juga masukkan konfigurasi IP address 20.1 dan di tabel routingnya akan ada 20.0/24. Dan ini masuk pada fast Ethernet 01. Nah, di sini 20.20 masuk pada FA01 bahwa titik 20 itu networknya ada di FA01. Kembali ke pertanyaan sebelumnya. Nah, nanti itu router akan mengirimkan ke PC2. Kemudian PC2 akan mereply ke PC1. PC2 akan bertanya pada router, apakah tahu IP 10.10.10.10?
Nah, router akan menjawab bahwa IP10 itu ada device Ethernet 00. Oke, terus kita akan langsung dikirimkan ke PC1 dan seterusnya akan mengirimkan paket teman-teman. Begitu ya teman-teman untuk konsep static routing. Nah, di sini kita akan coba lihat lagi tabel routingnya. Di sini ada yang nama C. C itu adalah connected ya teman-teman. Artinya bahwa IP di sini berhasil, dan untuk L yaitu lokal, IP gateway-nya adalah lokal. Begitu ya teman-teman untuk konsep routingnya. Sekarang kita akan membuat topologi dua router. Kita tambahkan router 2911 ini. Itu kita tambahkan dua router, kita masukkan PC. Terus kita konekkan dari router PC, router ke router, lalu router ke PC. Ini PC2 dan ini adalah PC1. Oke, untuk IP di PC1 yaitu misalkan 192.168.1.10/24. Kemudian di PC2 192.168.2.10/24. Nah, untuk di 00 atau bisa kita sebut FA00 itu adalah 192.168.1.1. Ini akan menjadi gateway ya teman-teman. Nah, di gig 01 di router 2 adalah 192.168.2.1. Jadi ini juga akan menjadi IP gateway. Di gig 01 di router 1 ini IP-nya adalah 10.10.10.1/24. Nah, di gig 00 di router 2 adalah 10.10.10.2/24. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan mengkonfigurasikan di routernya. Kita masuk ke router 1. Kita masuk ke interface rank gig 00 sampai 1. Di sini kita akan mengaktifkan terlebih dahulu. Kita no shutdown. Terus kita cek do show IP interface brief. Nah, di sini untuk gigabit Ethernet 00 sudah up ya teman-teman. Nah, untuk gig 01 belum aktif ya teman, karena di router 2 kita belum setting no shutdown. Oke, langsung saja untuk konfigurasi IP-nya. Kita masuk ke interface gig 00. Kemudian IP address 192.168.1.1. Gig 00 yaitu 1.1. Kemudian kita masuk subnet masknya. Oke, selesai. Terus kita masuk ke interface gig 01 dan kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1 dan subnet masknya kita masukkan juga. Selesai, kita coba lihat do show IP route. Nah, bisa dilihat untuk di gig 00 sudah aktif ya teman-teman. Terus yang di 01 belum aktif karena kita belum setting di router keduanya. Sekarang kita setting di router keduanya. Kita masuk ke interface rank gig 00 sampai 1. Kemudian no shutdown. Terus kita setting IP-nya interface gig 00. Untuk IP address-nya 10.10.2. Terus kita ke interface gig 01 dan IP address-nya 192.168.2.1. Dan kita cek do show IP route. Nah, sekarang untuk gig 00 dan gig 01 sudah connected ya teman-teman. Terus kita coba cek di router satunya.
to show IP route. Nah, sekarang di gig 01 sudah aktif ya teman-teman. Oke, selesai untuk konfigurasi IP pada dua router. Sekarang kita akan konfigurasi static routingnya. Sebelumnya kita masukkan dulu IP-nya di PC. Untuk PC 1, 192.168, 1.10. Subnet masknya kita masukkan dan gateway-nya adalah 192.168.1.1. Terus di PC 2, IP-nya 192.168.2.10 dan gateway-nya 192.168.2.1. Oke, selesai teman-teman. Sebelum konfigurasi static routingnya, kita coba dulu PC 1 mencoba melakukan ping ke PC 2. Kita ke PC 1 ke PC command prompt, kita ping 192.168.2.10. Nah, di sini ada keterangan destination host unstable. Kita akan coba menganalisis ya. Di PC 1 ini source-nya adalah 192.168.1.10. Lalu ada yang namanya destination, atau destination itu tujuan. Tujuan PC 1 adalah untuk bisa mengeping atau berkomunikasi dengan PC 2. Jadi destination-nya ada 192.168.2.10. Oke, berarti di PC 1 akan menanyakan pada router, saya ingin mengirimkan paket pada 2.10. Terus router akan melihat pada tabel routing. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah IP 2.0 atau 10.0 dan 1.0. Begitu sebaliknya, di PC 2 source-nya adalah 192.168.2.10 dan untuk destination-nya 192.168.1.10. Karena PC 2 ingin mengirimkan paket ke PC 1, yaitu destination-nya adalah IP dari PC 1. Gitu ya teman-teman. Terus di router juga akan melihat di tabel routingnya apakah ada IP 1.10 atau 0. Nah, di sini tidak ada 1.0 atau 1.10 ya teman-teman. Hanya ada 2.1 atau 2.0 dan 10.0. Nah, jadi untuk bisa melakukan konfigurasi dan PC 1 dan PC 2 kita akan membuat yang namanya static routing. Nah, static routing akan mengirimkan paket pada 2.0 akan melewati jalur yang mana saja. Begitupun juga sebaliknya. Kalau ingin mengirim paket ke 1.0, kita akan static routing akan memberitahukan jalurnya lewat mana saja. Nah, itu adalah yang namanya static routing. Oke, langsung saja kita akan konfigurasi. Pertama kita masuk ke router 1. Untuk konfigurasi static routing, kita masuk ke IP route, terus kita ketikkan IP tujuannya. Di sini pada router 1, yaitu pada PC 1 atau 1.0 ingin mengirimkan paket ke 2.0. 192.168.2.0. Nah, di sini untuk konfigurasi static routingnya kita akan menuliskan ikonnya. Kita masukkan subnet masknya. Setelah itu kita akan masukkan gateway-nya IP yaitu 10.10.10.2 ini. Kita masukkan 10.10.10.2. Terus kita enter. Jadi untuk berkomunikasi PC 2 ini destination 2.0, kita masukkan ikutnya, kita masuknya jalurnya 10.10.10.2 begitu ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat to show IP route. Nah, bisa dilihat yang namanya S yaitu static. Artinya jalur ini kita buat secara manual. Oke, ini untuk di router 1, kita ke router 2. IP route, terus kita ketikkan IP tujuannya 192.168.1.0. ini networknya ya teman-teman. Kita masukkan subnet masknya, terusan kita jalurnya. Di router 2 untuk mengirimkan paket ke 1.0, jalur lewatnya 10.1. Dan begini ya teman-teman, kita enter.
Terus kita cek do show IP route, bisa dilihat ada statik, ada 1.0 dengan melewati jalur 10.1. Jadi di sini kita sudah selesai melakukan konfigurasinya. Kita coba pengujiannya. Kita ke PC1, ke command prompt, kita coba ping 192.168.2.10. Ya tadi kan destination dan enable. Sebelum kita konfigurasi static routing, sekarang kita sudah konfigurasi, seharusnya sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, berhasil ya teman, sudah sukses. Di sini untuk awal-awal A1 atau 2 emang turn off ya teman-teman. Sekarang kita coba pengujian di PC2. Satu 192.168.1.10. Nah, di sini sudah bersukses ya teman-teman. Jadi itulah kenapa static routing dibutuhkan, karena agar bisa saling berkomunikasi dengan berbeda network. Seperti itu untuk konfigurasi static router. Pada dua router selanjutnya kita akan membuat topologi 3 router. Di sini kita akan tambahkan lagi satu router. Tambahkan juga PC-nya. Terus kita hubungkan dari router 3 ke router 2, dari router 3 ke PC. Untuk PC3 ini IP-nya 192.168.3.10/24. Kemudian untuk interface gig satunya 192.168.3.1/24. Nah, ini untuk gateway-nya teman-teman. Kemudian untuk gig 00 di router 3 adalah 2020.2/24 dan untuk gig 02 yaitu 2020.1/24. Oke, seperti tadi kita akan pertama setting pada IP address-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke router 2 terlebih dahulu. Untuk di router 2 ini kita aktifkan dahulu gig 2-nya. Kita masuk ke interface gig 02. Kemudian no shutdown. Oke, setelah itu kita masukkan IP address-nya. Tadi adalah 2020.1 dan kita masukkan subnet mask-nya. Oke, selesai. Ini untuk di router 2 ya teman-teman. Sekarang kita ke router 3. Di router 3 kita akan mengaktifkan gig 00 dan gig 01 ya teman-teman, agar menjadi hijau. Kita masuk ke interface gig 00 sampai 1. Mohon maaf ya teman-teman, kita salah, yaitu kita interface rank gig 0 sampai 1, kemudian no shutdown. Oke, setelah itu kita konfigurasikan IP-nya. Kita masuk ke interface gig 00. Di gig 00 IP-nya itu 20.2. Kita masukkan 20.2 dan subnet mask-nya kita isikan juga. Terus kita enter. Exit, kita ke interface gig 01. IP address-nya 192.168.3.1. Dan kita masukkan subnet mask-nya ya. Ini adalah akan menjadi IP gateway teman-teman. Kita coba cek do show IP route. Oke, ini sudah masuk untuk 20.0 pada masuk gig 00 dan statusnya connected. Kemudian ada 3.0 masuk gig 01 dan statusnya connected ya teman-teman. Terus kita setting IP-nya ke PC3. Di PC3 IP-nya 192.168.3.10. Subnet mask-nya kita masukkan. Untuk gateway-nya 192.168.3.1. Oke, seperti ini ya teman-teman.
Selesai ya untuk setup topologinya, kita akan sudah selesai untuk men-setting IP address-nya. Terus kita langsung saja untuk mengonfigurasi static routing-nya. Kita jabarkan dahulu. Di PC3 ini untuk search-nya adalah 192.168.3.10. Untuk destination-nya yaitu 1.10 dan 2.10 ya teman-teman, karena di PC3 ingin mencoba berkomunikasi pada PC1 dan PC2. Artinya tujuannya ada dua ya, yaitu untuk PC1 dan PC2. Oke, sepertinya teman-teman. Selanjut kita akan konfigurasi static routing-nya. Karena di PC tujuannya adalah PC1 dan PC2, maka di router 1 dan router 2 kita akan menambahkan static routing untuk di PC3. Oke, langsung saja kita ke router 1. Kita akan menambahkan static routing untuk PC3. IP root kita masukkan tujuannya 168.3.0. Kita masukkan subnet masknya dan kita akan melewati 10.2. 10.10.10.2. Oke, selesai. Kita ke router 2. IP root kita masukkan tujuannya 168.3.0. Kita masukkan subnet masknya, kita masukkan router 2 ini, jalurnya adalah 20.20.2 ini. Jadi dari router 2 tujuannya adalah titik 0 dan jalurnya adalah 20.2. Oke, selesai. Sekarang kita ke router 3. IP root di router 3 mempunyai tujuan yaitu kita akan memasukkan tujuan ke PC1 yaitu 192.168.1.0. Kita masukkan subnet masknya, kemudian untuk jalurnya melewati 20.1. Enter, kita buat lagi untuk destination-nya yang kedua. IP root 192.168.2.0. subnet masknya kita masukkan dan jalurnya itu sama ya teman-teman, 20.1. Oke, selesai. Sekarang kita akan melakukan pengujiannya ping dari PC3. Kita masuk ke PC3, command prompt. Kita ping 192.168.1.10. Ini di PC1. Oke, berhasil teman-teman. Emang awal-awal emang valid ya teman-teman. Terus kita ke PC2 192.168.2.10 dan berhasil ya teman-teman. Sukses ya. Terus sekarang kita dari PC2 ke PC3, ping 192.168.3.10. Di sini juga sukses ya teman-teman. Kita coba juga dari PC1. 192.168.3.0. Nah, di sini juga sukses ya teman-teman. Oke, berhasil ya untuk konfigurasi static routing pada 3 router. Jadi seperti itu untuk konfigurasi static routing pada 3 router ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar static routing pada 3 router ya. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi static routing di VLAN ya teman-teman. Oke, kita buat dulu topologinya. Di sini kita masukkan satu switch. Terus kita tambahkan 4 PC. Nah, di sini akan membuat VLAN 20 dan 10 dan 20. Kita dari switch ke router, kemudian ke PC 4, PC 5, PC 6 dan PC 7.
Nah, misalkan untuk PC 4 dan PC 5 akan menjadi VLAN 10, dan untuk PC 6 dan PC 7 akan menjadi VLAN 20. Di sini VLAN 10 dengan IP 172.168.1.1/24. Kemudian di sini adalah VLAN 20 dengan IP 192.168.2.1/24. Dan untuk gig 02 ini IP-nya adalah 30.30.1/24. Seperti ini ya teman-teman. Yang pertama kita akan konfigurasi terang terlebih dahulu di switch-nya agar terhubung pada router. Kita masuk ke switch. Kita masuk ke interface FA01. Di sini yang mengarah ke router FA01. Kita enter. Kemudian switch power mode terang. Oke, setelah itu kita buat VLAN-nya, yaitu VLAN 10, VLAN 20. Setelah itu kita masukkan port-portnya teman-teman. Untuk VLAN 10 ini adalah FA02 dan FA03, dan VLAN 20 yaitu FA04 sampai FA05. Langsung masuk ke interface rank FA02 sampai 3. Terus kita ketikkan switch power mode access, switch power access VLAN 10. Terus kita masuk ke interface rank FA04 sampai 5. Switch power mode access, switch power access VLAN 20. Oke, untuk konfigurasi VLAN di switch-nya ya. Untuk di 02 ini perlu kita aktifkan. Interface gig 02. Kemudian no shutdown. Kita lihat di sini sudah aktif ya teman-teman. Di sini kita harus mengkonfigurasikan save interface karena ada VLAN. Kita langsung saja untuk mengkonfigurasinya. Nah, di sini kita masuk pada interface gig 0/2.10, lalu kita enscape collection.1K 10, masukkan IP address-nya yaitu 172.168.1.1, lalu subnet mask-nya kita exit, lalu kita ke interface gig 0/2.20, lalu kita enscape collection.1K 20, lalu kita masukkan IP address-nya 172.168.2.1 dan subnet mask-nya kita masukkan. Oke, selesai. Ini untuk konfigurasi save interface-nya. Selanjutnya kita setting IP-nya di PC-nya. Sekarang kita ke VLAN 4 dulu. Di PC 4 IP-nya adalah 192.168.1.2. Kita masukkan subnet mask-nya, lalu kita isikan gateway-nya. (172.168.1.1). Sepertinya teman-teman. Sekarang ke PC 5 di VLAN 10 172.168.1.3. kita masukkan subnet mask-nya, kita masukkan. Terus gateway-nya 172.168.1.1. Selanjutnya kita ke VLAN 20. Untuk di PC 6 terus 172.168.2.2. subnet mask-nya kita masukkan, kita ke gateway-nya 172.168.2.1. Terakhir kita ke PC 7. IP-nya 172.168.2.3.
dan gateway-nya 12168.2.1. Oke, ini sudah selesai teman-teman untuk subtopologinya. Untuk konfigurasinya kita sudah selesai. Kita mengirimkan paket dari sama VLAN terlebih dahulu dari PC 4 ke PC 5 dan sudah sukses ya teman-teman. Kemudian dari PC 6 ke PC 7 sukses juga. Sekarang kita coba di antar VLAN dari PC 5 ke PC 7. Awal-awal invalid, kita coba lagi. Dan successful ya teman-teman, dan berhasil ya teman-teman untuk konfigurasi VLAN-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi static routing-nya. Jadi untuk konfigurasi static routing-nya di sini di PC 1 atau sampai PC 3 akan mencoba berkomunikasi dengan PC VLAN 10 dan VLAN 20 ini ya teman-teman. Dan PC 3 ini sudah ada ya. Sekarang kita coba cek terlebih dahulu. To show IP route, bisa dilihat ada 172.168.1.10 untuk VLAN 10 dan ada 122.168.2.0 itu adalah untuk VLAN 20. Misalkan kita coba komunikasi dari PC 3 ke VLAN 10. Nah, ini sukses ya. Teruskan misalkan dari PC 3 ke VLAN 20. Nah, awal-awal invalid, kita coba lagi dan sukses juga ya. Sedangkan dari PC 2 ingin mencoba komunikasi dengan VLAN 20 atau 20 belum bisa. Dari PC 1 juga bisa untuk berkomunikasi untuk VLAN 20 dan 20 belum bisa. Agar dapat saling berkomunikasi, kita membutuhkan static routing. Langsung saja kita ke router 2 untuk konfigurasinya. IP route kita masukkan IP tujuannya 12168.1.0, kita masukkan subnet masknya. Nah, terus kita akan memasukkan jalurnya lewat mana. Dari PC 2 ini jalurnya adalah 2020.2. Kita masukkan. Sekarang kita buat untuk VLAN 20. Untuk jalurnya yaitu sama. Kita enter. Oke, selesai, kita ke router 1. IP route 172.168.1.0.255.0. Dari ini akan melewati jalur 10.10.2. Kita masukkan. Kita buat yang VLAN 20 yaitu IP route 172.168.2.0. Kita masukkan subnetnya, jalurnya lewat masih sama. Selesai, kita coba cek to show IP route. Karena sekarang sudah ada yaitu 1.0 dan 172.168.2.0 yaitu VLAN 20. Sekarang kita sudah bisa mencoba mengirimkan paket misalkan dari PC 1 ke PC 4 di VLAN 10. Nah, ini sudah sukses. Terus dari PC 1 ke VLAN 20 dan ini juga sukses. Kita coba juga dari PC 2 ke VLAN 10, sukses. Terus kita coba lagi PC 2 ke VLAN 20, sukses ya teman-teman. Artinya konfigurasi static routing di VLAN ini berhasil. Jadi seperti itu untuk konfigurasi static routing ya teman-teman.